Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Di sini kami akan menjawab tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Keniscayaannya, jika lembaga pendidikan atau sekolah sebagai penyedia jasa layanan pendidikan adalah penting memahami pemasaran dan menjadi seorang pemasar yang memahami kedudukan pendidikan sebagai layanan jasa non-profit. Hal ini penting agar penerapan konsep marketing atau pemasaran pendidikan berada pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai dan sifat dari pendidikan itu sendiri. Saat ini pendidikan yang laku dipasarkan adalah pendidikan yang memiliki karakteristik. Contohnya sebagai berikut: produk jasa yang dihasilkan memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan layanan. Yang kedua, produk jasa sebagai ciri khas dan keunggulan. Ketiga, memiliki pangsa atau sasaran yang jelas. Selanjutnya, mempunyai jaringan dan media. Dan yang terakhir, memiliki tenaga pemasar. Kelima karakteristik ini dapat digunakan sebagai standar lembaga pendidikan dalam menghasilkan pelayanan jasa, sehingga jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. Mengutip Eka Variana, konsep marketing untuk lembaga pendidikan, terutama sekolah, yang mutlak diperlukan: pertama, sebagai lembaga non-profit yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan untuk level apa saja, perlu meyakinkan kepada masyarakat atau pelanggan, peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak tertentu lainnya bahwa lembaga pendidikan masih tetap eksis. Kedua, perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan bahwa layanan jasa pendidikan sungguh relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, perlu melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam pendidikan dapat dikenal dan dimengerti secara luas oleh masyarakat. Yang keempat, agar eksistensi lembaga pendidikan tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas serta pelanggan potensi. Dampak globalisasi, terlebih disrupsi revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 telah melahirkan persaingan yang ketat dalam dunia pendidikan dan juga telah mengubah fokus manajemen pendidikan dari sekedar sebagai alat untuk melayani proses pendidikan secara kelembagaan menjadi bagaimana membuat pemakai pendidikan atau user education, diubah menjadi pelanggan pendidikan, customer education. Senyatanya masyarakat membutuhkan pendidikan yang bermutu, juga layanan jasa pendidikan yang baik. Bermutu dalam arti mampu memberikan tawaran produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan, yaitu kurikulum yang bervariasi dan memiliki keunggulan dalam bidang-bidang yang khusus. Dan layanan jasa pendidikan yang mampu memberikan komunikasi yang ramah, fasilitas yang nyaman, serta konsultasi yang kontinu bagi pelanggan. Sejatinya pendidikan sesungguhnya memiliki peranan yang sangat strategis dalam masyarakat. Masyarakat menginginkan pendidikan yang mampu memberikan aspek penanaman nilai-nilai pada sikap dan tingkah laku. Dalam hal ini manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan, disiplin dan bertanggung jawab, serta menguasai iptek. Visi tersebutlah
yang harus dikembangkan dalam bidang pendidikan, sehingga dengan demikian tidak ada kekhawatiran bagi para stakeholder, orang tua, masyarakat, dan para generasi peserta didik. Kegiatan pemasaran bukan sekedar kegiatan bisnis agar lembaga-lembaga pendidikan mendapat peserta didik, melainkan juga merupakan peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat luas. Lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa merevitalisasi strateginya guna menjamin kesesuaian tuntutan lingkungan dan persaingan dengan kekuatan intelektual yang internal yang dimilikinya. Saat ini yang bisa menjadi tolak ukur keberlangsungan sekolah swasta sebagai lembaga penyedia jasa adalah PPDB, penerimaan peserta didik baru, yang jelas terlihat dari perolehan siswa dalam setiap tahun ajarnya. Tidak aneh jika persaingan antar sekolah swasta pun dilakukan dengan mendahului start terlebih dahulu pada saat penerimaan peserta didik baru. Jelas sekali jika sekolah swasta yang tidak peka atau kurang mampu menangkap kebutuhan stakeholder secara luas, maka era kejayaan sekolah swasta akan menuju masa decline atau kebangkrutan. Tantangan dan ancaman pendidikan swasta jelas konseptual dan strategik dengan perkembangan zaman dan era tanpa sekat atau globalisasi dan disrupsi dengan pandemi COVID-19. Keniscayaannya sekolah swasta harus memiliki daya saing sehingga secara sehat mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila masih banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.